Jadi kita bisa melakukan kerjasama double degree, ya. UI bisa menggendong universitas di lingkungan PBNU untuk kemudian sama-sama naik kelas, ya. Sama-sama naik kelas menuju standar pendidikan yang bermutu dan diakui nasional maupun internasional. Bapak Ibu yang berbahagia, tahun ini merupakan tahun yang istimewa. PBNU mencapai usia 100 tahun, ya, di Januari lalu. Dan ini juga bersamaan, ya, di tahun ini juga UI untuk pertama kalinya itu menembus ranking 189 dunia. Jadi ini juga ada yang pertama kalinya, ya, yang kita lihat. Dan dalam kesempatan ini sangat baik sekali, ya, di mana PBNU memiliki, kalau kita search PBNU dalam angka, itu ada 150-160 juta, ya, warga Nahdliyin di Republik ini. Dan tadi ngobrol sekilas dengan Pak Tum, ya, ada 43 universitas yang berada langsung dalam pembinaan PBNU. Dan ada ribuan, mungkin puluhan ribu, ya, ratusan ribu pesantren, sekolah umum yang ada dalam lingkungan pengelolaan warga Nahdliyin. Dan di kesempatan ini UI sebagai universitas yang menyandang nama bangsa dan juga kebetulan dengan Pak Ketum juga ketua MWA kita merasa ada panggilan bagaimana UI supaya bisa berkontribusi untuk sama-sama menggendong universitas-universitas yang ada di lingkungan PBNU supaya bisa maju bersama. UI pernah mengalami dan sampai saat ini juga mengalami digendong oleh universitas lain di luar negeri. Contoh Universitas Melbourne misalnya, dia memiliki peringkat 14 atau 18 dunia, UI ranking 189, bahkan dulu 300-an. Tetapi kerjasama antara dua universitas dengan quality yang berbeda, kemudian menjalankan program double degree, maka kemudian standar dan mutu pendidikan di Universitas Indonesia bisa semakin meningkat. 2 tahun perkuliahan di UI bisa diakui di University of Melbourne. Nah, di sini ada Fasilkom, ada ekonomi juga dan kedokteran yang sedang menjalankan double degree di sana. Dan ini bisa dikopas gitu ya, kalau zaman sekarang ini. Dikopi, ya. Misal dengan universitas-universitas di lingkungan PBNU. Jadi tidak usah khawatir, walaupun bahkan tidak masuk dalam radar perankingan. Jadi kita bisa melakukan kerjasama double degree, ya. UI bisa menggendong universitas di lingkungan PBNU untuk kemudian sama-sama naik kelas, ya. Sama-sama naik kelas menuju standar pendidikan yang bermutu dan diakui nasional maupun internasional. Jadi kita bisa pakai model double degree ini, misal tadi juga kita bisa sekilas, MOU adalah hanya sekedar dokumen, ya. Clipping MOU yang tidur, tidak produktif, itu tidak ada gunanya. Jadi setelah tanda tangan MOU ini memang perlu ada tindak lanjut supaya ada program yang bisa kita jalankan. Misal ini ada program sederhana, apalagi di sini ada Pak Menteri Senior ini, ya. Misal UI dan PBNU bisa menjalankan program untuk melakukan rekrutmen untuk SMA kelas 3, ya. Kita seleksi siswa SMA kelas 3 yang akan lulus, ya. Misal 100 orang, itu kemudian kita rekrut bersama dalam program double degree UI PBNU. Ya. Nah, talent-talent terbaik ini kemudian di mapping, misal tadi ada 10 program studi, misal di PBNU yang akan diprioritaskan untuk di-upgrade menjadi berstandar internasional. Misalnya. Nah, kemudian misal satu program, per program studi ada 10 orang.
Nah, kemudian kita rekrutlah 100 orang, artinya 10 orang per program studi. Misal ada ekonomi di UNU yang mana dengan ekonomi di kita, ada HI di UNU yang mana dengan HI di kita, ada teknik elektro di UNU yang mana dengan teknik elektro di kita, dan seterusnya. Misalnya ada 10 program studi. Nah, dari situ kita rekrut lulusan SMA dari berbagai tadi pesantren aliyah di lingkungan Nahdliyin di Indonesia. Nah, dari situ terpilih 100 terbaik. Nah, 100 terbaik ini nanti diassign kuliah 2 tahun di universitas di lingkungan, misal di UNU yang mana gitu ya, kemudian 2 tahun di UI. Nah, kemudian untuk beasiswanya dengan nama besar PBNU, saya yakin kalau hanya 100 orang beasiswa untuk membiayai pendidikan dalam negeri untuk talent terbaik ini, itu bukan hal yang sulit. Tadi sudah disebutkan ada LPDP, ada Basnas, ya. Mungkin per funding agency itu 100 orang, nah ini mungkin bisa meningkat. Saat ini UI memiliki 38 program studi yang memiliki standar internasional double degree. Nah ini artinya ada 8 program studi yang bisa dibidik. Nah kita bisa mulai dari 10 program studi. Nah kalau ini jalan gitu ya, maka program studi di lingkungan UNU yang kemudian bersama dengan yang di UI ini akan secara pelan namun pasti akan terangkat standarnya. Karena sebelum menjalankan program double degree, langkah pertama adalah nanti setelah MOU kita ada mapping kurikulum. Jadi kurikulum di UNU dengan kurikulum di UI disamakan, gitu. Ya. Setelah mapping kurikulum ini selesai, kemudian kita bisa melakukan rekrutmen seperti yang tadi saya sampaikan. Kita bisa membuat program NU, UI, double degree program dengan berbeasiswa yang nanti PBNU bisa dengan pengaruhnya bisa kemudian mendapatkan beasiswa dari berbagai stakeholder yang terkait untuk peningkatan kapasitas. Nah ini dengan sendirinya akan meningkatkan gairah di mana lulusan-lulusan pesantren ataupun aliyah dari berbagai tempat yang sebelumnya mungkin kesulitan masuk universitas besar, mereka berbakat tapi tidak terekspos, sehingga kemudian setelah itu tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi di lingkungan yang umum. Ini bisa kemudian diraih dan akan timbul talent-talent terbaik yang kemudian di masa depan akan menjadi future leader bagi lingkungan PBNU sendiri, di mana terekspos sebelumnya SMA di pesantren, kemudian saat universitas juga menjadi alumni UNU, dan juga menjadi alumni UI, dan di masa depan lah mereka yang kemudian mungkin menjadi future leader, baik di organisasi, ataupun di dunia usaha, dunia industri, BUMN, ataupun pemerintahan. Nah itu mungkin yang kita harapkan dampaknya dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini selain MOU, selanjutnya kita bisa tindak lanjuti dengan berbagai kegiatan konkret di bidang pendidikan, riset inovasi, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Untuk berbagai program itu nanti kita bisa jabarkan lebih lanjut, di mana di sini kita ada hadir para warek, para dekan, dan nanti bisa kemudian dipertemukan dengan para rektor, dekan di lingkungan PBNU ataupun UNU tadi ya. Ada 43 UNU di lingkungan PBNU ini. Dan mudah-mudahan tadi ini bisa membawa dampak yang positif bagi peningkatan kapasitas SDM baik di lingkungan PBNU yang berkontribusi bagi pembangunan nasional maupun meningkatkan peradaban dunia. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.